selamat pagi. Bangun tidur di Jumat pagi tuh rasanya beda nggak sih? Happy gitu. Anyways, kita sarapan informasi dulu yuk bersamaku Sharon Margaret di Narasi Pagi. Pagi ini ada kabar soal Alex Nurdin yang ditetapkan tersangka kasus korupsi, lalu Jokowi dan Anies Baswedan yang ditetapkan bersalah dalam gugatan Udara Sehat Jakarta, dan Menkes yang minta Indonesia jadi pabrik vaksin COVID-19 dunia. Selain itu ada kabar dosen UGM yang masuk daftar orang berpengaruh 2021 versi majalah Time dan aksi perburuan lumba-lumba di Kepulauan Faru. Kita simak yuk. Berita pertama datang dari Kejaksaan Agung. Mereka telah menetapkan mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin sebagai tersangka korupsi gas Sumsel. Kemarin, Alex Nurdin selaku Wakil Ketua Komisi Energi DPR sekaligus ex-Gubernur Sumsel diduga menyetujui kerjasama BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi atau PDPDE dengan PT Dika Karya Lintas Nusa. Tujuan membentuk PDPDE adalah mendapatkan gas alokasi bagian negara. Selain Alex, penyidik juga menetapkan mantan komisaris PDPDE Sumsel, Mudai Madang sebagai tersangka. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Simanjuntak, Alex dan Mudai akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk mempermudah penyidikan. Kerugian negara diperkirakan mencapai 30 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 420 miliar rupiah yang berasal dari hasil penerimaan penjualan gas. Dan 2,1 miliar rupiah yang merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh PDPDE Sumatera Selatan. Akhir-akhir ini kerugian negara makin membengkak ya, padahal lumayan juga tuh duitnya buat nyicil bayar utang triliunan. Guys, Pak Jokowi dan Pak Anies dinyatakan bersalah nih sama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Soal apa? Soal polusi udara di DKI Jakarta. Polusi udara di Jakarta memang jadi problem warga karena berakibat pada tingkat kualitas udara jadi buruk. Hal itulah yang bikin warga bikin gugatan class action terhadap pemerintah, dan vonis pengadilannya, pemerintah pusat dan daerah dinyatakan bersalah. Enggak cuma Pak Presiden dan Pak Gubernur aja nih, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga memutus 5 pejabat negara lainnya bersalah atas buruknya penanganan polusi udara di Jakarta. Hakim menilai para tergugat ini telah lalai dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Hal ini tentu jadi kabar bahagia buat para penggugat. Mereka adalah 32 warga negara yang sudah mendaftarkan gugatan sejak 4 Juli 2019 lalu. Hukumannya, Presiden harus mengetatkan baku mutu udara ambien nasional. Menteri LHK melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Banten, dan Jabar dalam inventarisasi emisi. Sementara Mendagri diminta untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta dalam pengendalian udara. Nah, teruntuk Anies, Majelis Hakim menghukumnya untuk mengawasi ketaatan setiap orang terhadap ketentuan perundang-undangan pengendalian pencemaran udara. Anies juga wajib menjatuhkan saksi buat orang-orang yang melanggarnya. Wait, ini tuh hukuman yang seharusnya udah jadi kewajiban pemerintah sejak dulu nggak sih? Menkes Budi Gunadi Sadikin lagi bujuk WHO nih. Ia berambisi Indonesia jadi pusat pabrik pembuatan vaksin COVID-19 di dunia. Hal ini ia utarakan dalam wawancaranya dengan Reuters 16 September kemarin. Katanya, ia melobi langsung Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus soal ambisi tersebut. Dalam wawancara itu, Budi juga bilang kalau Bio Farma lagi berunding dengan pengembang vaksin seperti Anhui, Walvax, Sinovac, dan Novavax soal ini. Ia juga membuka peluang yang sama kepada AstraZeneca dan Pfizer. Setelah WHO menunjuk Afrika Selatan, Budi menganggap secara logika Indonesia harus jadi lokasi yang kedua karena Indonesia punya lokasi yang strategis. Ia juga menjamin produksi vaksinnya akan halal karena Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbanyak di dunia. Wih, kalau memang ambisinya terkabulkan, semoga berdampak baik ya buat kita-kita masyarakat Indonesia. Kabar membanggakan datang dari perempuan Indonesia. Adi Utarini, dosen sekaligus peneliti dari Universitas Gadjah Mada, jadi satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia versi majalah Time. Perempuan yang sering disapa Prof. Uut ini mendapat penghargaan atas kontribusinya bekerja sama dengan tim peneliti internasional World Mosquito Program atau WMP.
Ia dan timnya berhasil membuat terobosan untuk mencegah ancaman demam berdarah. Terobosan sains ini menanamkan nyamuk dengan bakteri Wolbachia, yakni bakteri yang bisa mencegah nyamuk menularkan virus demam berdarah. Secara khusus, profil Prof. Uut ditulis oleh Melinda Gates untuk melengkapi daftar 100 orang berpengaruh versi majalah Time. Namanya bersanding dengan tokoh-tokoh internasional lain seperti Pangeran Harry Meghan Markle, Joe Biden, Elon Musk, hingga petinggi Taliban Abdul Ghani Baradar. Ini bukti loh kalau perempuan Indonesia, peneliti pula, bisa ambil peran di dunia ilmu pengetahuan. Ini berkah Allah yang luar biasa bagi tim penelitian kami, World Mosquito Program Yogyakarta, yang selalu saya banggakan. Kita harus percaya dan yakin bahwa negeri kita tercinta ini memang memiliki potensi riset yang besar dan memiliki peneliti-peneliti hebat. Uluran tangan pemerintah, swasta, filantropi, para pembuat kebijakan akan meningkatkan gairah para peneliti dan manfaat hasil risetnya. Semoga bermanfaat lebih luas untuk mengurangi beban masyarakat karena denggi atau yang dikenal masyarakat dengan demam berdarah. Selamat atas pencapaiannya Ibu Uut dan tim WMP Yogyakarta. Keren banget deh. Kabar terakhir pagi ini pasti bikin kamu pecinta hewan ngerasa sedih dan gak berdaya. Demi tradisi, lebih dari 1.400 lumba-lumba jadi korban perburuan warga Kepulauan Faro. Akhir pekan lalu, para penduduk di Kepulauan Faro, Eropa Barat, telah membunuh 1.428 ekor lumba-lumba. Kegiatan ini merupakan tradisi perburuan bernama Green Dadrap yang sudah bertahan selama 1.000 tahun. Hewan mamalia itu digiring ke daratan menggunakan perahu motor dan hasil buruan tersebut akan dibagi rata untuk santapan para penduduk. Tradisi penuh darah ini sebenarnya sudah sering diprotes dari aktivis hak asasi hewan, apalagi jumlah lumba-lumba yang dibunuh tahun ini adalah yang terbanyak dalam sejarah. Namun warga setempat menegaskan mereka hanya melestarikan tradisi sekaligus menopang rantai makanan mereka. Ya meskipun gak semua lumba-lumba adalah binatang langka, tapi tetap aja. Itu dia kabar-kabar pagi ini, tapi sebelum pamit aku ada info penting nih. Catat ya, akan hadir Playfest 2021 tanggal 30 hingga 31 Oktober 2021. Rangkaian acaranya ada Play Cinema Festival Film Kerja Bareng Narasi dan Studio Antelope. Segera submit filmmu di playfest.narasi.tv, kami tunggu sebelum 4 Oktober 2021. Narasi Pagi akan kembali hadir hari Senin besok seperti biasa pukul 8 pagi, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Terima kasih teman-teman sudah bergabung pagi ini, semoga harimu produktif dan menyenangkan. Sampai jumpa, bye-bye!